Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mau ditambah pahalanya? Mau ditambah rezekinya? Tambah anaknya? Mau? Kalau bapak-bapak mau ditambah istrinya, ya, yang mau tambah pahala, mau tambah rezeki, mau tambah kebaikan, rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, salah satunya adalah dengan menebarkan salam. Salam selain kita mendoakan seseorang agar hidupnya selamat, penuh berkah, penuh rahmat, tapi salam juga adalah sarana kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Allah berikan 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi, berikan 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Masya Allah. Yuk, yang mau tambah 30 pahala, boleh jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salah, insya Allah masuk surga. Tapi buat kedondong, buat berdoa, yang jawabnya ngadondong masuk ke surganya belakangan. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi furida fihi في كل يوم في كل مؤمن والمؤمنات الصلاة كل يوم وليلة 5 صلوات. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله وأشهد أن صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para alim ulama yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak pejabat yang sempat hadir, pengurus masjid besar, Al-Irsyad Kota Parepare, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang insya Allah semua tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk min ibadillah syakirin yang dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita sama-sama bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Mohon maaf, ibu, bapak mau masuk surga? Jawabnya enggak dong. Mau masuk surga? Mau masuk surganya mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang tadi jawab cepat didengar oleh malaikat pencatat nyawa. Amin.
mendapatkan surga. Sebagaimana Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Barzanjinya mengatakan, al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga, kata Imam Ja'far Al-Barzanji, semoga tercurah diberikan kepada orang yang senantiasa berselawat kepada Rasul. Tadi kita sudah dengarkan dengan syahdu dan merdunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pembacaan yang kita dengar tadi Allah cucurkan rahmat kepada kita, sehingga Allah izinkan untuk bisa masuk surga. Tetapi itu tidak cukup, kita perlu memerlukan yang lain, yaitu apa? Syafaat Rasulullah. Maka untuk mendapat syafaat Rasulullah, kita salah satu jalannya adalah apa? Sering-sering kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Bapak-bapak suaranya diangkat, jangan duduk lama-lama. Pak, jangan duduk. Barang siapa yang bersolawat kepada kata Rasulullah, marrah satu kali saja, wajib marrah sekali saja, sallallahu asyra marrah, maka Allah akan berselawat kepada kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjamin hidup kita. Satu kali salawat saja kata Rasulullah, wa rufi'a biha asyru darajat, Allah akan angkat kita 10 derajat dengan satu kali salawat. Wa rufi'a biha asyru sayyi'at, Allah akan menggugurkan di dalam diri kita dengan satu kali salawat 10 keburukan dan kesalahan di dalam diri kita. Bagaimana kabarnya jamaah masjid besar Al-Irsyad yang terus membasahi lisannya dengan bersolawat ratusan bahkan ribuan kali? Masya Allah, betapa Allah akan angkat derajat kita dengan salawat yang kita baca, insya Allah. Maka dari itu, ayo kita sama-sama salawat lagi, Bapak, semangat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah asyraqan badru fahtafat minhum misla husnik ma ra'ayna qattu ya wala sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Bahkan Bapak Ibu ada satu ijazah dari ustaz saya di pesantren, kalau kita mau sesuatu apapun, benda saja, lalu mohon maaf, kita bisa lihat itu sesuatu yang kita idamkan tapi belum bisa beli, dipegang-pegang sambil disolawati. Mau tas itu ya, ada tas yang ibu inginkan, tiba-tiba kita lihat ini, tapi belum bisa apa, kita lihat tapi belum bisa beli, pegang. Untuk bersolawati, tapi dengan keyakinan kita berwasilah kepada Rasulullah yang insya Allah doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Bapak mau beli mobil baru, mobil yang dia tidak lewat, lalu kita bisa seperti itu, pegang-pegang mobil itu. Panas bunyi, alarmnya bunyi. Masya Allah, kenapa? Karena begitu hebat dan dahsyatnya bersolawat. Dan kata Rasulullah, kelak nanti di yaumil akhir yang masuk surga salah satunya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholawat, ahli zikir, ahli ibadah. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berbicara Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj mungkin tidak semeriah peringatan Maulid. Betul tidak? Kalau Maulid pasti ini masjid penuh, mungkin juga sampai keluar. Betul tidak? Kenapa? Karena Maulid ada daya tariknya. Angka soko, angka telo, angka bulan, angka pantai. Sehingga apa? Mohon maaf kita tidak bermaksud bersuuzon. Mungkin ada yang datang bukan karena Allah, ada yang datang bukan karena ingin peringatan Maulid, tapi datang karena angka sokona, mau bawa pantai, sudah dapat pantai itu nanti. Masya Allah, bahkan yang lebih parah, ada ibu-ibu, Masya Allah, Masya Allah, di ada pulangnya di masjid peringatan Maulid, dia bawa satu nak pergi ke masjid, ditangkap di pulang yang bawa di mana? Tidak mau pergi. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi peringatan Isra Mi'raj tidak ada nih. Coba kalau mohon maaf ada satu panitia masjid memperingati peringatan Isra Mi'raj, angka burana, angka kelokna, angka sokokna, angka pantainya, mungkin kami juga. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi apa? Itu bonus. Itu bukan tujuan kita. Tapi Masya Allah masjid Jami, masjid besar Al-Irsyad ini penuh jamaahnya. Kalau dulu-dulu saya lihat peringatan Isra Mi'raj tidak terlalu banyak yang hadir, tapi seiring perjalanan sekarang mulai ramai lagi. Saya kemarin siang di Sopeng, malam di Belawan, Wajo, tadi juga siang mohon maaf saya di Sudian, Makassar, lalu mampir lagi ke Parepare. Alhamdulillah jamaah yang hadir luar biasa banyaknya. Dan ini juga semangat untuk kita yang berdakwah menyiarkan agama Islam, sehingga apa? Ketika banyak jamaah akan lebih luas apa yang disampaikan, akan lebih banyak orang mendapatkan hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan hadiran kita di sini semua dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah, biar tidak ngantuk. Oh jamaah, alhamdulillah. Isra Mi'raj, peristiwa yang fenomenal, yang mana kefenomenalannya sampai dibicarakan sampai sekarang bahkan nanti sampai di yaumil akhir. Karena peristiwa di luar daripada akal manusia, peristiwa di luar daripada adat istiadat kebiasaan masyarakat bisa terjadi. Dari sekian nabi rasul yang kita yakini ada 25 dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan Allah, tapi tidak terlihat. Wa kallamallahu Musa taklima. Di situ Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa taklima, dengan pembicaraan, dengan percakapan. Ada Nabi dan Rasul yang dimi'rajkan saja tidak diisrakan. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa ditangkap, ingin dibunuh, ingin disalib oleh kaumnya sendiri, Nabi Isa alaihissalam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum wafat, beliau belum meninggal. Kelak nanti sebelum datangnya yaumul akhir, tanda kiamat, nanti Isa al-Masih akan turun ke muka bumi ini sebagai pengelana. Kenapa? Karena memang beliau meninggal di dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad memang adalah nabi yang terpilih. Isra, Mi'raj. Ada 3 hikmah yang terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun banyak, tapi saya ambil saja 3. Yang pertama, hikmah Isra, perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, langsung naik ke atas ila Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, sampai Rasul bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bahkan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Apa? Yang pertama hikmahnya adalah ujian untuk keimanan seseorang yang beriman kepada Allah. Kita percaya tidak nih dengan peristiwa yang di luar daripada akal logika? Kalau dulu pantas mereka tidak percaya. Kenapa? Karena kondisinya memang dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu kurang lebih jaraknya 1250 km, membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan dengan kendaraan unta. Unta kendaraannya. Jadi kalau Rasulullah bilang, saya dari Masjidil Aqsa berangkat di tengah malam, sebelum subuh sudah sampai, menurut mereka di luar logika, impossible, mustahil, tidak mungkin. Ini baru Isra saja mereka sudah tidak percaya, apalagi berbicara Mi'raj, melewati langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah. Tapi Isra ini kalau dikondisikan dengan zaman sekarang, ya Allah, bisa saja. Apalagi sekarang ada pesawat. Pesawat itu kecepatannya mohon maaf 1000 km per jam. Jadi kalau ke Palestina membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Masya Allah. Belum lagi kalau ada pesawat yang lebih canggih, lebih super cepatnya, bisa saja. Apalagi pelajaran anak-anak sekarang, coba yang belajar, mohon maaf, halo, pernah belajar fisika? Kecepatan cahaya berapa? Ya. Kecepatan cahaya itu kan 210.000 km per detik. Nah, ini kendaraan Rasulullah yang dipakai adalah pesawat super. Bukan lagi super, tapi super kilat. Kenapa? Karena kendaraannya burung. Burung itu apa? Kilat. Ini cahaya lebih cepat kilat daripada cahaya. Belum lagi bodyguardnya siapa? Malaikat yang terbuat juga dari cahaya. Masya Allah, yang makanya burung. Nah, ini apa? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain sampai Abu Gosok tidak percaya? Karena mereka tidak pernah belajar di bangku sekolah, belum ada ilmu pengetahuannya, dikondisikan dengan pada saat itu. Tapi kita yang sekarang ini sudah dengan canggihnya teknologi, seharusnya mohon maaf, walaupun sudah percaya, akan lebih yakin lagi, lebih benar-benar meyakini, oh itu bisa terjadi. Apalagi Rasul yang berkata pasti benar adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in
Ibu? Ibu? Biasa bohong sama laki kan? Hah? Biasa bohong sama laki kan? Kalau bapak biasa bohong sama diri kan? Yang ditanya bapak kok ibu yang jawab? Masya Allah ya katanya kan. Terkadang pembicaraan kita menyakiti orang, menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Karena tidak terkontrol terkadang. Tapi Rasul berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, yang beliau ucapkan semua teriring dari wahyu subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, yang pertama, setiap kita memperingati peringatan Isra Mi'raj, kita harus nanti yakin lagi kepada Allah. Yakin bahwa apa saja bisa terjadi ketika Allah berkehendak. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Surah Yasin ayat yang bisa jawab saya kasih bonusnya umroh bagi yang mampu. Ayat berapa itu? 82. Hah? Ayat berapa? 82. 82. Satu ayat sebelum terakhir. Ketika kata Allah, ketika sesungguhnya Allah berkehendak kepada sesuatu, Allah tinggal bilang pun jadilah, fayakun, maka itulah yang terjadi. Masya Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang kita rasakan di dalam diri kita, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, yakinlah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga apa? Kita tidak putus asa, tidak down, tidak mohon maaf merasa tertekan. Kenapa? Karena Allah melarang kita berputus asa. La tayasu min rauhillah. Yang ketiga, yakinlah, mohon maaf, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian yang pertama, Isra Mi'raj. Yang kedua, hikmahnya apa? Yaitu mengeksplorasi alam semesta. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan kepada kita. Kalau aro yaro, linuriyahu yaro itu melihat dengan mata kepala sendiri. Beda kalau syahidah. Kalau syahidah ini menurut ahli mufasir, mohon maaf, ini bisa melihat tapi tidak dengan langsung, menyaksikan tapi dengan tidak langsung bisa saja. Tapi kalau liduriyahu min ayatina, benar Rasul telah diperlihatkan oleh Allah min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Isra belum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasul diperlihatkan bagaimana perjuangan para nabi terdahulu. Berhenti di Gunung Tursina, tadi tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Perintah sholat 2 rakaat. Berhenti, maaf, sebelum sampai ke Tursina, mampir dulu ke Yasrib, Madinah, tempat kelak engkau akan hijrah Muhammad. Sholat kau 2 rakaat di situ. Yang kedua di Gunung Tursina, mampir sholat. Dan sebelum ke Masjid Aqsa, mampir ke Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan Nabi juga yang dikategorikan ulul azmi. Kenapa? Karena kesabarannya, kegigihannya, keikhlasannya menyebarkan agama Allah walaupun beliau dicemooh. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir lain daripada yang lain. Kenapa? Nabi Isa lahir ke dunia dihada ambona. Kalau kita kan biasa makanku, mohon maaf di mana pasti anak yang lahir angka Indo, angka aku. Ini Nabi Isa angka Indo, angka aku. Oh, apakah Siti Maryam ibu dan tercinta berbuat
Dengan pasti tidak. Kenapa? Karena Siti Maryam alaihissalam adalah wanita yang terhormat, wanita yang suci. Bahkan beliau kerjaannya sehari-hari hanya ibadah. Ada satu tempat khusus namanya mihrab, tempat di situ ibadahnya Siti Maryam. Bahkan apa? Nabi Zakaria sering melihat Siti Maryam mendapatkan makanan, padahal belum pernah dikirimi makanan pada keluarganya. Ditanya, dari mana ini Maryam makanan dan minuman? Beliau menjawab, min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Karena kedekatannya dengan Allah. Tapi Allah kasih ujian berat. Dengan apa? Beliau mampu, walaupun tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun juga. Tapi aja lalu ada perempuan matamu digagal laki-laki. Oh, saya seperti Siti Maryam alaihissalam. Tidak bisa. Masya Allah, pasti akibat pergaulan bebas. Ya Allah, yang mudah-mudahan kita terhindar dari anak-anak yang seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Lalu ke Masjid Aqsa. Nah, ketika perjalanan ini pun Rasulullah diperlihatkan berbagai macam. Rasul mampir satu tempat harum sekali, wangi sekali. Nabi bertanya kepada Jibril menjadi bodyguardnya. Oh, perjalanan Rasul ini bodyguardnya pengawalnya. Oh, tidak main-main, malaikat Jibril. Masya Allah, Jibril, ini tempat apa kok wangi sekali? Ini adalah tempat di mana Siti Masitoh dikuburkan. Siti Masitoh adalah, mohon maaf, pembantunya Raja Fir'aun, tapi beliau belum agama Nabi Musa alaihissalam. Karena beriman kepada Nabi Musa, Siti Masitoh dan keluarganya dimasak hidup-hidup di Kuala Lumpur. Bukan hanya beliau, suaminya, anak-anak beliau pun di situ dimasak hidup-hidup. Masya Allah. Kenapa? Karena mempertahankan keimanannya kepada Allah. Masih tahu? Katakan, saya Tuhannya. La, Allahu Ahad. Allahu Ahad. Masya Allah. Sampai bayinya yang digendong pun berkata, ibu jangan takut. Ayo kita sama-sama pertahankan keimanan kita. Akhirnya Siti Masitoh Khalilahillah yang disebutkan di Kuala Lumpur. Masya Allah. Dan kuburannya sampai Rasul pun melewati, begitu harum dan wangi. Mudah-mudahan kita pun seperti Siti Masitoh yang tetap mempertahankan keimanannya, istiqomah dalam iman kita sampai di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal alamin. Rasul pun melihat, Masya Allah, sekelompok manusia yang mencangkul menanam tanaman padi. Pada saat itu pula beliau panen. Tanam, panen. Tanam, panen. Rasul begitu indahnya. Dia menanam pada saat ini, dia panen pada saat itu. Tanam lagi, panen lagi, tidak pernah berhenti. Itu gambaran seperti apa umat wahai malaikat Jibril? Muhammad itu adalah gambaran umat yang suka menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut pembangunan masjid, ikut pembangunan madrasah, pesantren, wakaf untuk masjid, untuk kepentingan umat. Inilah kembalinya nanti seperti ini. Tidak akan pernah berhenti. Keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengalir saldo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan maaf, inilah bunga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat demikian. Kenapa? Karena dia orang yang mabas, dia masih karena ibu bapak dalaikat itu cuma 3 sesungguhnya. Rezeki kita cuma 3 sebenarnya kata Nabi kita. Yang pertama apa? Ma'akal tahap yang sudah ditanamkan dalam jadi permohonan. Itulah dalaikat sebenarnya. Ini bapak udah dapat snack, ibu udah dapat kotak. Angka bagaimana itu? Bebas sini itu. Bebas itu belum tentu dalaikat. Kenapa? Belum masuk ke mulut. Walaupun sudah ada hadapan kita.
Mungkin bisa dari cucu tak, betul? Bisa dari laki tak, bini tak. Kenapa belum masuk ke mulut? Jangan lama ini dari itu belum masuk ke mulut. Masya Allah, itu baiklah daripada saya belum tentu juga dari itu. Mungkin selesai acara saya belum sempat makan, saya langsung pulang. Masya Allah, belum tentu dari itu kecuali dibungkusin sama panitia. Masya Allah, makan kalera kok keluar jadi kotoran, mantre kok keluar jadi kotoran, mantre nasu kok keluar jadi kotoran. Itu rezeki kita. Apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran. Yang kedua, labista. Apa yang sudah kita pakai lalu rusak. Itulah dalita. Baju yang sudah kita pakai bapak, ibu, kerudung yang sudah kita kenakan, itulah dalita. Baju baru yang belum kita pakai belum tentu dalita. Makanya jangan ditunda-tunda. Terkadang ibu begitu, ada kerudung makan, jangan beli masuk dia apa? Tapi apa Aisyah yang kalau dipakai sekarang? Nanti balik lebaran, nanti balik mohon maaf Ramadan. Ternyata belum sampai Ramadan, belum sampai lebaran, mati. Daleka bukan dulu, daleka bukan, karena belum pipin mati. Jadi daleka siapa? Orang malam. Apa istri kedua? Tapi bisa jadi daleknya anaknya, bisa jadi daleknya saudara, bisa jadi daleknya demon raketa. Demon raketa. Kita meninggal dunia, ada kerudung sembahyang mukena yang belum dipakai. Suami tak mau menikah lagi, bingung cari mas kawin apa? Dia buka lemari, ada kantong plastik, dibuka, kerudung sembahyang. Ini saja balik jadi mahal. Saya terima nikahnya, kawinnya Bulana binti Bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia. Sah karena Allah. Makanya langsung dipakai, jangan ditunda-tunda. Ada juga Pak, kumpulin duit, bisa beli mobil nggak nanti ya? Alhamdulillah kumpul duitnya beli mobil, tapi sudah punya mobil tidak dipakai, ditutup dengan kain taruh di garasi yang kira-kira kepanasan hujan naik motor. Pada tanpa Allah ditanya, Pak, kenapa mobilnya tidak dipakai? Ayo mas seorang mantu macareka nanti lecet, belum dinikmati mobil hasil tahunannya mati. Kira-kira daleka bukan Pak? Jadi daleknya siapa? Daleknya lemon beneta. Tahu lemon? Lemon beneta. Apalagi beneta menikah sama berondong. Ya Allah, Bapak yang beli mobil ngabuk-ngabuk dikubur, lemon beneta sama beneta asli sambil ketawa-ketawa kakak. Di dalam tubuh kita dijari Pak, padahal itu kita beli dengan hasil jeripaya kita, dengan keringat kita nabung. Makanya kalau bisa beli apa-apa baru langsung dipakai. Dan yang pertama, pakai untuk ibadah. Ibu, baju barunya pakai untuk pengajian, pakai untuk ibadah, pakai untuk silaturahmi. Bapak punya baju baru, pakai untuk pergi ke masjid, materi jam, agar nanti hisabnya di mata Allah, di hadapan Allah baik. Bisa beli baju baru, langsung pakai. Kerudung baru, langsung pakai. Beli kendaraan baru, langsung pakai. Punya istri baru, dan yang ketiga inilah intinya, masodakta, apa yang sudah kita sedekahkan itulah dalika sesungguhnya. Kita mau seperti gambaran yang dilihat oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang beruntung, yang menjadi orang-orang yang terus-menerus
dengan apa? Menginfakkan segala apa yang kita dititipkan oleh Allah di jalan Allah, insya Allah. Sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan grupnya para nabi, musuh yang berbeda. Padahal belum ada perintah sholat, belum sampai kepada Allah, tapi masih di Masjidil Aqsa Rasul diperintahkan untuk bersumpah gereja dengan ruhnya para nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Isa hadir di situ, dan Nabi Isa sebagai imamnya bersumpah gereja. Apa artinya? Pertama, Rasul kedudukannya menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Yang kedua, mengisyaratkan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna daripada syariat nabi-nabi terdahulu. Selesai, lanjut perjalanan. Alam nasut ini sudah dilewati. Alam nasut itu alam manusia, Maharab, Masjidil Aqsa, planet bumi dia lewati. Dari langit ketujuh sampai langit pertama sampai langit ketujuh, inilah yang dikatakan, mohon maaf, dimensi alam malakut, alamnya para malaikat. Karena di situ Rasul bertemu dengan para malaikat. Selain bertemu dengan para malaikat, wa urija bihi ila samawati fara'a Adam fil ula. Ketika Nabi dinaikkan ke atas di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Wa bisanati sambil Maryam baru dia di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa bisanati Yusuf wa bisu'atil jamali. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang magaratalah terapa. Anteng Nabi Yusuf. Ada di sini namanya Pak Yusuf. Ada namanya Pak Yusuf di sini. Kalau ada Pak Yusuf coba berdiri magarata. Masya Allah ya Rabbi. Ini Nabi Yusuf karena magarata apa yang menurut sejarah. Sampai ibu angkatnya Siti Zulaikha terpesona, tertarik dengan beliau. Sampai ingin menggoda Nabi Yusuf. Jadi kalau ada sekarang wanita, ada perempuan agresif, zaman dulu pun ada. Siti Zulaikha, Masya Allah, tabarakallah, karena begitu tertariknya, tergoda ingin merayu Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf menjawab, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga tidak tergoda. Dengar suara-suara sumpah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad Siti Zulaikha mengumpulkan wanita seluruh kota, taruh di satu tempat, taruh di satu aula, lalu dikasih pisau dan buah. Baik, ibu-ibu, para wanita, silakan engkau mengupas buahnya. Ketika mereka sedang mengupas buah, Nabi Yusuf disuruh masuk. Ketika Nabi Yusuf masuk, Masya Allah, mereka terpesona semua. Sampai mereka berkata, mahada wasyarun, ini bukanlah malaikat manusia, tetapi akanlah malaikat karim. Tapi merupakan malaikat begitu makan jalan dan makan jalan. Sampai karena terpesona, mereka tidak terasa bukan dari buah yang dikupas, tapi tangannya yang dikupas. Ketika Nabi Yusuf sudah lewat, baru terasa berdarah, sakit. Masya Allah ya Rahman. Akhirnya Nabi Yusuf ingin meredam desas-desus itu, beliau biar saya dipenjarakan. Nabi Yusuf dipenjara, kesalahannya karena mageretah. Adakah sekarang orang dipenjara karena mageretah? Iya Yusuf. Tapi alhamdulillah setelah dipenjara, Nabi Yusuf keluar dari penjara jadi pejabat, menjabat Menteri Keuangan. Ini Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau orang sekarang saya ya ngomong ya bapak yang ngomongnya. Masya Allah ya Rahman. Ini langit ketiga, di langit keempat, wakil-wakil yang bisa dari Allah Taala wa ala
Nabi yang bisa, mohon maaf, menggoda atau mohon maaf, membohongi, mengelabui malaikat. Inginnya cuma jalan-jalan ke surga neraka, tapi ternyata disuruh keluar kembali lagi ke dunia. Nabi Idris tidak mau. Ini cerdasnya Nabi Idris. Makanya orang-orang yang cerdas, Masya Allah, itu mohon maaf keturunan Nabi Idris alaihissalam. Bila kita lima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang sangat dicintai umatnya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya Nabi Muhammad yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Bapak, menurut sebagian ulama, tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau Baitullah di Mekah itu tawafnya para manusia, maka lurus ke atas di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari mendapat salam dari Allah, tidak mau dinikmati sendiri. Rasul ingat umatnya, apalagi umatnya yang soleh. Langsung beliau mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi maka itu, kalau kita ingin mendapatkan juga salam dari Allah, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat soleh, minas sholihin. Lalu serentak malaikat dari langit 1 sampai langit ke-7 mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itulah doa bacaan yang kita baca ketika kita tahiyat. Dan hikmah yang ketiga jelas adalah apa? Yaitu perintah sholat langsung dijemput oleh Allah, dijemput oleh Rasulullah. Karena Allah nggak mau perintah ini nih, perintah sholat ini nih, oleh perantara Jibril. Allah nggak mau. Kalau puasa cukup Jibril turun dari wahyu. Haji, zakat cukup dengan wahyunya yang disampaikan oleh Jibril. Tapi perintah sholat langsung Allah mendatangkan Nabi Muhammad sebagai delegasinya, sebagai pembawa risalah untuk mendapatkan perintah mandat langsung dari Allah disampaikan kepada umat. Ini artinya sholat bukan perkara yang biasa, yang benar-benar kunci penting di dalam hidup kita. Makanya Rasul mengatakan, masalah sholat fi dinil abdi, perumpamaan sholat di dalam agama seseorang kama sadroksi fi jasadihi, itu diumpamakan seperti kepala di dalam tubuh orang itu. Saya tanya jamaah, orang lahir tidak punya kaki masih bisa hidup? Lahir tidak punya tangan masih bisa hidup? Tapi orang lahir tidak punya kepala kira-kira bisa? Ini artinya apa? Kepala adalah sangat penting untuk kehidupan kita. Begitu juga sholat. Sholat sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi orang-orang yang dia musuh saja berarti dia hidup, berarti seperti tanpa. Bukan saya bilang, itu yang bilangnya. Ya betul. Setelah dapat perintah sholat, turun. Bila kita tujuh tadi bertemu dengan Nabi Ibrahim, ditanya lagi ketika turun Muhammad dapat apa dari Allah? Sholat berapa kali? 50 kali. Ibrahim senyum saja. Sampaikan salam kepada umatku yang sanggup melaksanakan perintah sholat tersebut. Sehingga tidak salah ketika kita tahiyat kita kumpul salam untuk Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena kita menjawab salamnya yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah untuk kita. Kita balas salamnya Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim berpesan, Muhammad, saya sampaikan wasiat pesan kepada umatmu. Kalau umatmu mau punya tanah
detak jantungnya zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah wasiat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Barang siapa yang sudah membaca itu, maka tidak punya tanaman di surga ya Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Dulu karena bertemu dengan Nabi Musa, saran Nabi Musa ulangi dan ini kan 50 9 kali ulang balik Rasul, dikurangi 5 50 45 40 terus setiap dikurangi 5 selesai sampai 9 kali itu naik. Kata Nabi Musa 5 masih banyak umatku saja yang rantai tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi umatmu yang mincu-mincu minta ulangi. Kata Rasul, malu saya udah bolak-balik 9 kali pun kalau saya minta diskon campur itu karena tadi dikurangi 5 terus, kalau tidak 5 dikurangi lagi campur tidak ada oleh untuk umat itu. Ini apa ditetapkan salat 5 waktu, tapi walaupun 5 waktu pahalanya masih sama seperti 50 waktu, sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini oleh-oleh terbesar Bapak Ibu. Bahkan begitu hebatnya, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih makannya daripada dunia beserta isinya. Walaupun Rasul sudah bawa oleh-oleh untuk umatnya, tapi megalada umatnya tidak mau merasakan oleh-oleh dari Rasulullah, alias dengan media musuh banyak. Alasannya Pak Magan, Pak Mapadu, mereka panas, mereka mabok, mereka mabok, mabosan. Pak mereka mabosan diberikan. Sungguh kesianan, sungguh kerepotan, asal di perjalanan, maghrib kecapean isya. Mudah-mudahan bukan pengalaman. Ini bapak maaf yang sholat aja kita, yang rajin sholat, rajin pergi ke masjid. Mohon maaf, belum tentu masuk surga. Belum tentu dapat selamat dari siksa Allah. Belum tentu nanti dapat selamat di yaumil akhir. Belum tentu. Apalagi yang bilang surga aja. Yang sholat aja kata Allah di dalam surat Al-Ma'udah kita sering dengar wawailul lil musallin. Betul? Maka celaka orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat kata Allah masih ada yang dibilang celaka oleh Allah. Ini yang sholat, apalagi yang sholat aja jauh dari celaka. Siapa orang yang celaka sholat dan celaka? Alladzina hum an salatihim. Dia sholat tapi dia lalai. Artinya lalai, banyak yang menafsirkan lalai tidak diperhatikan rukun syaratnya, wudhunya asal-asalan. Kalau wudhu ini yang terkadang salah wudhu, mohon maaf khususnya ketika tangan. Ini apa? Sikut dulu. Padahal yang betul apa? Ilal marafiq berarti apa? Dari jari-jari sampai ke sikut. Jadi yang betul air cucurkan dari jari-jari sampai ke sikut. Itu yang betul.
ilal marafiq. Basuhlah kebutamu dan tanganmu sampai sikut. Berarti kalau sampai sikut, sikutnya belakangan, bukan sikutnya duluan. Ini sering salah. Betul? Masih ada yang begitu? Baiki. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Basuh muka bukan diusap-usap saja, tapi apa? Dibasuh, digosok. Kapan dulu kita sah? Sah musuh pajangka. Kapan dulu kita tidak enak? Maka tidak sah musuh pajangka. Hati-hati. Kaki tangan basuh sampai di mata kaki. Apa bahasa Bugis mata kaki? Kaci-kaci. Kalau kaci kain kapan? Oh, kalau kain kapan kaci. Kalau kaci. Oh, begitu. Kaci. Masya Allah. Maka perhatikan untuk syaratnya. Auratnya harus tertutup. Bu. Kalau angka sumber pajak kita lihat saudara tak temanta, kakinya kelihatan, jangan dibiarkan, tolong ditutup. Kita bantu tutup aurat karena kita nggak pakai Syafi'i kaki aurat. Walaupun kalau kita mungkin ke tanah suci ibu, ada orang Afrika, orang India, orang Mesir itu kakinya telanjang ya, tidak ditutup. Karena apa? Karena menurut Imam Hanafi kaki tidak aurat. Kalau kita Imam Syafi'i, jami'ul badani ila wajhi wal kafain. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan aurat kita. Ulangi minas surah ila rukbah. Dari posisi sampai utuh ini auratnya ulangi. Jadi kalau kita musuh pajak pakai sarung saja, macam reba baju tak, tidak ada baju lagi, hanya ada sarung yang penting sudah tertutup antara posisi tak sampai kutak, sah musuh pajak. Kalau memang tidak ada, tapi kalau ada memang tidak seperti ini. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini lalai atau ada yang menafsirkan lalai, dia tahu perintah salat wajib tapi dilalaikan. Subuh salat, zuhur asar maghrib sumpahnya, isya musumpahnya, subuh padahal dia tahu itu wajib tapi dilalaikan. Ada juga mohon maaf yang dikatakan lalai sholatnya, mohon maaf asal-asalan, 2 menit 3 menit selesai, panter wes 12 angin. Oh, sudah Allah apa yang dibaca jangan terburu-buru mau kemana? Oke. Masya Allah, maka yang aman musuh pajak memberi dakwah. Apalagi imam yang muda, bacaannya enak. Makanya imam harus adil. Apa itu imam adil? Imam yang tahu kondisi di belakang makmum. Oh, di belakang saya makmum tidak semua sama angka makoa, angka malolo. Maka apa? Ambil yang tengah-tengah. Ada nama lasilada, ada malololada. Karena kalau lasilada kasihan konak-konak, maka dibutuh. Ini maka lasilada, maka dia lega. Ya Allah. Juga jangan terlalu malololada. Kenapa? Ada lagi orang muda. Mama dulu ada tidak ada apa jangan aku. Terkadang kan begitu. Saya ingat nih Bapak, ketika saya di pesantren, itu kan jumlah santrinya ribuan ya. Itu tempat sholat tarawih kalau Ramadan tidak satu tempat karena nggak cukup. Jadi ada beberapa tempat, ada di sekolah, ada di rumahnya kiai saya, ada juga di musola. Yang paling banyak digemari santri adalah yang paling cepat. Saya ingat namanya Ustaz Mahsud. Orangnya gemuk tapi luar biasa kalau sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak penggemarnya, termasuk saya. Dulu waktu masih jadi santri, sedangkan di rumah pakai saya, ya Allah, CSM hanya orang-orang tertentu yang udah kelas, mohon maaf, udah kelas 3 aja, sudah tak
khusus, untuk menghafal Quran itu yang sholatnya itu sama kayak saya, karena masya Allah tartil ya itu. Lagi kalau mau imam yang mandor deh kaget jamaah maunya yang cepat panter, masya Allah ya banyak dari adil yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah saja. Maka sholat berjamaah lebih aman, lebih afdal insya Allah. Karena ketika kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita, itu membekas dalam diri kita, menanamkan apa keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya? Kenapa kita tidak khusyuk? Karena kita tidak paham apa yang kita baca. Makanya ini khusyuk, pahami apa yang kita baca. Minimal paham apa maksud apa yang kita baca. Oh, maksudnya ini apa? Maksudnya doa ini apa? Maksudnya Al-Fatihah ini apa? Sehingga apa? Menambah khusyukan kita. Tanpa khusyuk, yakin kita akan menangis ketika sholat. Tapi susah, luar biasa susah. Luar biasa. Minimal tidak tempat ketika khusyuk takbir Allahu Akbar. Yang kedua ketika baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokus pikiran kita. Yang ketiga kata guru saya di mana asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, fokus pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap harinya, setiap waktunya, sholat kita semakin berkualitas, sholat kita semakin terbentuk, sholat kita semakin optimal, sehingga sholat itu sesuai dengan tujuannya. Apa salah satunya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, kita selalu terhindar dari kemaksiatan. Kita akan terjaga karena sholat kita. Bapak, Pak, tolong perhatikan sholat istri dan anak-anak Pak, karena itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bapak adalah pemimpinnya Bapak dunia akhirat. Pemimpin dunia wa bima anfaqu min amwalihim adalah apa? Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Tapi ini bukan kewajiban terbesar dan terberat. Kewajiban terbesar dan terberat adalah tentu kewajiban akhirat, yaitu azab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Maka perhatikan sholat istri kita dan anak-anak, apalagi yang sudah balik. Kapan istri tidak sholat, Bapak biarkan. Kapan istri tidak ibadah, Bapak tidak ingatkan. Kapan istri lalai ibadah, Bapak biarkan. Maka dosa istri menjadi dosa Bapak. Ya Pak, dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Duit suami pasti duit istri, tapi duit istri bukan duit suami. Kata panjang dia nyesel, saya udah ustazah. Ya Allah ya Allah ya Allah, perhatikan Pak. Kalau ada istri tidak sembahyang, tegas, sholat. Kenapa Pak? Sholat. Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga, tegas. Kalau saya tidak mau sholat, Pak gimana? Kalau ibu tidak mau sholat, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Bu, ibu, kalau dipilih diganti dengan ditambah, itu pilih mana? Pilih sholat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Anak-anak kita ibu, kalau suami tidak ada, pemimpin ada di dalam pundak kita. Perhatikan sholat anak-anak kita. Nah, sholat. Nah, cepat duduk. Nah, pergi ke masjid. Biar kita dikata cerewet gak apa-apa Bu. Biar dikata kita banyak ngomong gak apa-apa Bu. Biar kita dikata galak gak apa-apa. Yang penting anak kita selamat. Karena percuma anak kita sukses, anak kita pintar, anak kita kaya, tapi kalau tidak sholat sudah berkah hidup kita. Betul? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jangan bangga ketika anak kita sukses, banyak uang, tinggi jabatannya,
tempe tahu. Kalau dulu di Jawa saya makannya begitu Bu, tempe tahu, bahkan hanya sayur dengan kerupuk saja. Tapi apa nikmat luar biasa. Tapi apa keluarga orang tua bangga. Kenapa? Ketika di pesantren anak-anak kita dekat dengan Allah. Karena apa? Mau tidak mau harus menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa membimbing anak-anak kita, insya Allah. Maka baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 72. Tidak terasa sudah memasuki jam 10, sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebelum ditutup saya kasih kenang-kenangan dulu sholawat, boleh? Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad ada. Wal ali wal ashabi man qad ada. Sayang 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 orang cantik tidak sembahyang. Sayang 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 orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang 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 orang kaya tidak menyumbang seket. Sayang 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 orang miskin tidak bersyukur pada mereka terus. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Istri tidak sembahyang nyanyi imbah. Sayang 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 istri tersayang tidak sembahyang. Ibu suami tidak sembahyang nyanyi ibu. Sayang sayang sayang. Misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang. Tersinggung yang berkumis. Saya menyinggung yang tidak sembahyang. Jangan ditutup juga kumisnya. Suamiku giginya sipong tidak sembahyang. Aku bagi pemilu suka aja. Oke, kamu kemana berdua? Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan selalu bersama dalam keimanan ketaatan kepada Allah di dunia, antil jannah sampai di surga ya Allah. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah yang kurang berkenan mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran tentu alhamdulillah, alhamdulillah. Kebenaran dari Allah dan kebenaran hanya milik Allah semata. Jarum yang patah jangan simpan di dalam hati. Ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.